ketemu lagi dengan saya John. Hari ini saya akan membahas sedikit pertanyaan dari teman-teman yang merasakan kewalahan, yang merasakan penderitaan di saat belajar gitar pertama sekali ya. Jadi banyak teman-teman yang takut, aduh sakit, aduh bosen. Ada banyak kendala-kendala yang terjadi di murid-murid saya dan di teman-teman lainnya yang susah, dia merasa bosan. Kendala-kendala itu membuat mereka seakan-akan mau menyerah. Tapi jangan takut, saya akan menjelaskan satu demi satu. Ya, check it out. Jadi guys, yang pertama, waduh keringetan nih. Yang pertama adalah ketika kamu mau belajar gitar, yang paling penting, step pertama adalah pilih gitar yang baik ya. Jadi ini ada contoh. Ini gitar yang baik. Jadi gitar yang baik adalah gitar yang menghasilkan suara yang nyaring. Ada suaranya. Bukan cuma suara, leher gitarnya bagus dan segala yang bagus, lurus, kotaknya bagus, macam mana ya? Bukan bagus. Tapi kotaknya itu balance, ya balance. Bagus ini adalah sebuah kosakata yang sangat relatif ya. Balance dia sehingga menghasilkan suara yang di range yang benar, range yang benar. Kemudian yang paling penting adalah ini, ketinggiannya, ketinggian senar. Nanti saya akan bahas di video terpisah bagaimana cara memilih gitar yang baik. Jadi paling pertama adalah Anda harus memilih gitar yang baik. Jangan sampai Anda memilih gitar yang tidak baik, sehingga dalam proses belajar justru keadaan gitar yang tidak baik itu menyiksa Anda, menyakiti jari-jari Anda gitu. Bahkan membuat nggak semangat ya, bunyinya juga nggak bagus, suaranya juga sumbang ketika Anda menggunakan gitar yang tidak baik. Langkah pertama, pilih gitar yang baik supaya perjalanan Anda mulus. Kalau seandainya dana nggak cukup, boleh pinjam, jangan beli dulu. Ketika Anda mau investasi belajar gitar, belikan gitar yang ya oke, 500.000, 600.000. Jangan beli di bawah 500.000. Karena di bawah 500.000 itu cenderung gitarnya tidak baik ya, tidak baik. Apalagi gitar di bawah 300.000 di Sumatera. Kalau di Jawa nggak tahu apakah 300.000 itu ada gitar yang baik apa enggak. Tapi kalau di Sumatera rata-rata gitar yang 300-an ribu di bawah 500.000 itu gitarnya tidak baik, sangat menyakitkan. Ya. Yang kedua adalah, nah ini saya ada gitar satu lagi. Langkah yang kedua adalah pilih senar nilon. Ya, bisa nanya nih. Ya, jadi nggak perlu beli gitar yang kecil juga, bisa beli yang gitar yang besar. Jadi setelah Anda memilih gitar budget sekitar 700.000, 600, 500.000, gitar yang baik itu, kemudian ganti senar Anda dengan senar nilon. Karena apa? Senar nilon itu relatif tidak menyakitkan jari untuk pemula. Kenapa saya tetap menggunakan kata relatif? Karena tergantung kelembutan jari Anda ya. Bisa jadi ada jarinya lembut, agak sakit memang nilon itu, atau mungkin ada yang kuat, ya nggak apa-apa. Jadi langkah kedua, ganti senar Anda dengan senar nilon untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan. Setelah nilon, pastikan Anda stem dengan baik. Belajar langkah yang ketiga, ya masuk dari langkah yang ketiga, gunakan kunci dengan shape atau bentuk yang termudah. Jadi bentuk kunci yang termudah itu ada 3 bentuk ya, bukan keluarga kunci. Kalau keluarga kunci termudah adalah G. Kenapa banyak buku-buku gitar dan guru-guru gitar zaman dulu itu mengajarkan murid-muridnya, atau banyak orang yang belajar otodidak itu memilih belajar menggunakan kunci G, karena dalam keluarga kunci G hanya 2 kunci balok, yaitu kunci ketiga, yaitu B minor, dan kunci ke-7, yaitu F crash minor. Hanya 2 itu. Hanya 2 itu yang kunci balok. Jadi kunci dalam keluarganya itu ada G,
ada A minor, Re-nya A minor, Mi-nya itu B minor, Fa-nya C, Sol-nya D, La-nya E minor, Si-nya F crash minor, kemudian kembali ke G. Do lagi. Jadi hanya dua ketika kita belajar jangka panjang. Anak-anak atau guru-guru zaman dulu itu mereka lebih banyak memilih keluarga kunci G karena gampang. Keluarganya gampang. Ya, baik, itu benar, tapi sebelum kita bisa belajar kunci itu lebih banyak, murid udah keburu bosan, kita sudah keburu bosan ya, keburu bosan. Jadi gunakan kunci yang paling gampang dipegang, yaitu kunci A. Fa-nya itu adalah D, Sol-nya adalah E. Cukup itu saja. Kamu bisa belajar banyak lagu dengan Do, Fa, dan Sol. Dan itu membawa kita ke tips yang keempat. Selalu belajar menggunakan lagu. Kamu bisa menggunakan lagu apa saja. Banyak lagu yang hanya menggunakan 3 kunci. Do, Fa, Sol. Ada banyak contohnya. Kamu gunakan satu lagu, kamu belajar itu saja. Satu lagu untuk seminggu, sebulan. Kemudian tambah satu lagi yang juga lagu dengan formasi Do, Fa, Sol. Ya. Oke. Apabila Anda seorang dewasa atau Anda seorang remaja, maka contoh lagu yang cocok buat ini adalah lagu dari Peter Pan yang terdalam. Lagu ini hanya menggunakan 3 kunci, yaitu Do, Fa, dan Sol. Apabila kamu adalah pemain intermediate, bukan pemula, bukan juga advance, yang di tengah-tengah, kamu bisa main ini di kunci apa saja. Bisa main dari G, bisa main dari F, bisa main dari C, bisa main dari apa aja. Cuma kalau untuk khusus video ini, aku mau nunjukin kita mainnya dari A, D, dan E. Oke? Begini dia. A. Ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Ya, kembali ke A. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. That's it. Jadi A, D, E, A. 3 kunci itu diulang 4 kali. Dia dari A, D, E, kemudian A. Setelah itu A, D, E, A. Gampang sekali. Itu adalah contoh lagu apabila Anda seorang remaja atau seorang dewasa. Apabila Anda seorang anak-anak, belajar lagunya gampang. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Aduh. Ya, itu dia. Jadi gunakan dengan contoh lagu ya. Tips yang kelima adalah gunakan capo atau stem gitar Anda agar kunci A-nya itu sesuai dengan range vokal Anda. Makanya banyak pengamen-pengamen itu yang gitarnya tidak sesuai dengan tuning standar karena biasanya tuningnya itu disesuaikan dengan bentuk kunci yang dia pakai. Apabila dia selalu menggunakan kunci D, maka steman kunci D itu adalah range vokalnya dia. Jadi ketika kita ukur dengan alat tuner, itu bukan D. Itu adalah kunci lain yang sesuai dengan range vokalnya si pengamen itu. Begitulah cara mereka men-stem gitar. Jadi ketika dalam hal ini kita belajar gitar dengan kunci A, maka kamu stem gitar kamu dengan kunci A. Bisa minta teman-teman yang bisa gitar atau guru gitar Anda untuk membuat kunci A itu berada di range vokalnya Anda. Misalnya A ini A standar itu terlalu tinggi buat Anda, maka steman gitar Anda direndahkan. Apabila A ini terlalu rendah buat Anda, maka steman gitar ini ditinggikan atau bisa menggunakan capo.
Begitu. Jadi bisa menggunakan capo, bisa menggunakan steman gitar. Nanti kita akan pelajari di video terpisah. Intinya adalah gunakan capo atau stem gitar Anda agar kunci A tersebut sesuai dengan range vokal, sehingga Anda bisa bernyanyi sambil belajar gitar dengan gembira. Oke, demikian dulu tips dari saya. Check it out, sampai jumpa di video berikutnya.